Di hari yang memilukan, tatkala sang masih yang dijanjikan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad asal Qadian wafat. Kala itu, seorang putranya berdiri di sisi tempat tidur beliau, seraya berkata, "Bahkan jika semua orang meninggalkanmu, dan aku ditinggalkan seorang diri, maka aku akan tetap di sisimu, dan akan menghadapi semua yang menentang dan menyerangmu." Sebuah pernyataan yang penuh keharuan saat hati sang putra dipenuhi kedukaan. Sungguh, sejarah menjadi saksi atas ketulusan janjinya tersebut. Seseorang yang berasal dari Tuhan dan merupakan samudera pengetahuan ilahi dan duniawi, penyambung suara untuk masa ini, tidak diragukan lagi. Ia merupakan sosok jenius di abad 20 ini, serta simbol kepemimpinan sejati. Ini hanya beberapa gambaran dari Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, putra yang dijanjikan dari Masih dan Mahdi yang dijanjikan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ia adalah sang reformer yang dijanjikan, yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Hazrat Rasulullah SAW dan Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang akan menjadi khalifah kedua di usianya yang masih muda, yakni 25 tahun, lalu akan memupuk jemaat ini sampai kematangannya selama lebih dari 50 tahun. Dengan bimbingan rohani, doa, air mata, dan darahnya, hidupnya sangat berarti dalam setiap aspek sesuai dengan nubuatan agung dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang dikemukakan dalam sebuah pengumuman pada tahun 1886. Di bawah bimbingan Allah Ta'ala, ia membangun pondasi yang telah diletakkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, lalu memperluasnya dengan memprakarsai berbagai gerakan, perorganisasian, dan program-program untuk menstimulasi kualitas moral dan spiritual jemaat ini, juga menyebarkan pesan lebih luas. Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani mencetuskan gerakan Tahrik Jadid pada tahun 1934. Segala sesuatu di dalam jemaat ini diisi dengan kehidupan dan semangat baru sebagai impact dari gerakan ini. Hasil paling menonjol dari gerakan ini adalah jaringan misi antar bangsa yang berkembang dengan amat pesat. Dan berkat gerakan ini, hingga kini tumbuh cabang-cabang jemaat di lebih dari 200 negara. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an merupakan instrumen tegaknya keunggulan kedudukan firman Allah Ta'ala dan Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Malaikat mengajarkannya tafsir surah Al-Fatihah, surah pembukaan dalam Al-Quran. Demikianlah ia dianugerahi pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tafsir Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Semua ceramah dan tulisannya merupakan penafsiran dari Al-Quran. Speeches and all his writings were a commentary of the Holy Quran. Dengan sungguh-sungguh pasti akan mengakui jika ada seseorang di dunia yang menerbitkan satu bagian saja dari tafsir Al-Quran ini, maka akan cukup baginya untuk diakui sebagai sosok paling suci di antara orang-orang suci dunia. Huzur tidak puas dengan hanya menulis dan menyebarkan tafsir saja. Huzur berkeinginan menyebarluaskan firman Allah Ta'ala ke seluruh dunia. Beliau menyuruh para pemuda jemaat untuk mewakafkan dirinya untuk mendapat pelatihan keagamaan di lembaga pendidikan tempat pelatihan para mubalik jemaat Jamiah Ahmadiyah. To dedicate themselves for religious training in the community's missionary training college, Jamia Ahmadiyya. Beliau menyuruh para orang tua untuk mewakafkan anak mereka untuk mengkhidmati Islam. Beliau mempersiapkan para sarjana saleh ini sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan Al-Quran sebagai pesan yang memberikan kehidupan dan membawa pesan ini ke seluruh penjuru bumi. Merupakan hasil langsung dari pengorbanan ini, pengkhidmatan diberikan terhadap Al-Quran di seluruh penjuru dunia. Satu aspek yang menonjol dari kehidupan indah Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an melebihi aspek lainnya adalah kecintaan luar biasa beliau untuk menolong umat muslim dan Islam. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh proyek beliau, rencana-rencana, gerakan-gerakan, dan seluruh aktivitas beliau sepenuhnya demi kepentingan Islam. Huzur memerintahkan semua Ahmadi agar berdoa sebanyak-banyaknya untuk semua muslim yang sedang menghadapi kesulitan. Beliau menyampaikan pidato-pidato di berbagai tempat saat terjadi pemisahan antara India dan Pakistan, dan selalu menjadi yang terdepan untuk kemenangan Islam. Huzur sangat sedih dengan kondisi memilukan yang dialami oleh muslim di Kashmir, yang tertekan oleh pemerintah Hindu yang tiran. Beliau ditunjuk menjadi pemimpin Komite India Kashmir yang terdiri dari para pemimpin muslim di Punjab. Banyak pemimpin yang meminta nasihat dari Huzur.
Mereka pun mengetahui bahwa Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani akan datang untuk menyelamatkan Muslim di Kashmir saat pertolongan diperlukan. Walaupun hubungan langsungnya dengan India-Pakistan membuat perhatian Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala an selalu ditarik kepada urusan mereka. Namun, beliau tidak membatasi diri kepada hal ini saja. Beliau merasa bahwa umat Muslim harus bersatu tanpa memperdulikan asal, warna kulit, ras, maupun golongannya. Beliau bicara dengan berapi-api mengenai tanah suci Islam di Timur Tengah saat sedang terancam di masa Perang Dunia II. Beliau mengingatkan dengan tegas, Muslim di Arab akan tugas mereka untuk melindungi tanah suci umat Islam ini, serta menyeru mereka untuk bersatu padu demi hal ini. Beliau menyampaikan banyak pidato untuk mengingatkan bahwa masalah Palestina harus dipikirkan dan dibutuhkan pengorbanan bersama dari seluruh umat Islam. Secara singkat, beliau memberikan nasihat demikian kepada umat Muslim yang jika mereka mengamalkannya, maka mereka akan keluar dari kesulitan-kesulitannya. 8 November 1965. Jemaat ini bergoncang mendengar berita kewafatan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala an. Semua anggota jemaat dirundung kedukaan. Segala kualitas luar biasa yang dimiliki oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani, serta pencapaian menakjubkan beliau dalam berbagai bidang, semuanya demi kebangkitan agama dan keunggulan Islam di atas agama-agama lain. Beliau sosok hebat dan bersinar yang memproklamirkan kebangkitan Islam di akhir zaman. ऐ फज़ले उमर तेरे औसाफ़े करीमाना याद आके बनाते हैं हर रूह को दीवाना ऐ फज़ले उमर तेरे Surat Kabar, Sabtu 23 Agustus. Yang Mulia Khalifatul Masih, pemimpin gerakan Muslim Ahmadiyah yang telah tiba di London beserta 12 stafnya, sekarang ini ditempatkan di salah satu ruangan di Chesham Place, Belgrave Square. Ia menjelaskan tujuannya berkunjung ke Barat. Saya akan berada di negara ini selama kurang lebih 9 minggu. Saya berangkat dari Kadian tanggal 12 Juli. Saya berada di sini untuk mengusulkan untuk memanfaatkan sebuah kesempatan sebelum diadakannya konferensi Wembley agar dilaksanakan suatu konferensi pendahuluan antara para pemuka agama serta mereka yang peduli dengan masalah sosial dan politik, yang dengan demikian dapat diketahui sejauh apa agama dapat berpengaruh terhadap aspek kehidupan manusia. Saya melihat di dalam ru'ya, saya sedang berdiri di sebuah mimbar kota London, lalu menyampaikan kebenaran Islam dalam bahasa Inggris dalam sebuah pidato yang sangat baik. Saya dalam perjalanan berkeliling Inggris, menelusuri jejak perjalanan Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala sepanjang pantai ini. Beliau mengutus saya menyarankan agar konferensi agama diadakan di sini, di London. Tujuan konferensi ini adalah untuk mengumpulkan perwakilan pemuka agama dari seluruh Inggris Raya ini agar dapat bersama-sama di bawah naungan perdamaian dan toleransi, serta saling memahami pesan masing-masing. Imperial Institute dipilih sebagai tempat diadakannya konferensi dan acara dijadwalkan berlangsung pada 22 September hingga 3 Oktober 1924. Yang Mulia Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala an diundang oleh panitia pertemuan ini. Beliau menerima undangan tersebut lalu mulai mempersiapkan perjalanan yang sangat bersejarah ini. Perjalanan ini menghabiskan waktu berbulan-bulan dan melewati banyak tempat. Pertama, huzur ke Timur Tengah, lalu menuju Roma dan Paris, sebelum akhirnya sampai di London.
Khalifah menjajakan langkah pertamanya di Inggris. Huzur datang ke Inggris melalui pelabuhan Dover. Kereta pukul 16 dipesan oleh Thomas Cook, sehingga beliau dapat tiba di London pada pukul 18.15. Salah satu pemberhentian pertama dalam kunjungan Huzur ke London adalah St. Paul's Cathedral yang merupakan salah satu bangunan paling ikonik di kota ini. Rombongan besar berkumpul untuk menyambut Huzur di stasiun Victoria, London, dan perwakilan media dari berbagai negara hadir untuk meliputi datangnya seorang pemimpin muslim di negara Inggris. St. Paul's Cathedral memiliki tinggi 111 meter dan berlokasi di Ludgate Hill. Disinilah Huzur berdiri di depan tangga St. Paul's Cathedral lalu memimpin doa cukup lama. Suatu pemandangan yang cukup mencuri perhatian warga London. Karena melihat serombongan muslim memanjatkan doa di bawah gereja yang besar ini, petang harinya Huzur tiba di sini, di 6 Chesham Place. Pada masa itu, ini merupakan kawasan perumahan. Namun seperti yang Anda lihat di belakang saya, sekarang ini menjadi kantor kedutaan Jerman. Huzur datang ke sini untuk menginap. Dan ini merupakan akomodasi untuk tinggal selama beberapa hari ke depan di jantung kota London. Abdul Rahman Qadiani radhiyallahu ta'ala an mencintai Huzur selama perjalanannya dan menceritakan dengan detail fakta-fakta menarik selama Huzur berada di sini, di London. London sungguh merupakan kota besar. Sampai sulit untuk mengatakan mana awal dan akhirnya. Kota ini terdiri dari 70.000 penduduk, bermil-mil taman, tempat rekreasi, dan pusat-pusat hiburan didirikan di kota ini. Sungai dan danau mengalir di atasnya. Kereta di atas maupun di bawah tanah datang dan pergi tiap beberapa menit. Ada banyak stasiun dan persimpangan, ribuan bus terus-menerus berkeliling di kota ini. Jadwal Huzur sangatlah padat. Beliau tinggal di lantai paling atas di 6 Chesham Place dan beliau hanya turun untuk makan atau untuk menjumpai tamu. Maka sepanjang hari, sebagian besar waktu Huzur dicurahkan untuk menulis pidato yang akan disampaikan ketika konferensi Wembley. Perwakilan media serta para wartawan hampir setiap hari datang menemui Huzur di 6 Chesham Place ini. Di tengah-tengah waktunya yang padat, Huzur selalu menyempatkan diri menemui mereka dan menjelaskan ajaran Islam sejati. Hal ini merupakan misi penting Huzur, yakni menjelaskan Islam kepada dunia barat. Kita sekarang berada di Danau Serpentine yang sangat terkenal. Danau ini membentang sepanjang London. Huzur biasa jalan sore di sini bersama rombongannya. Kadang beliau berjalan sangat cepat sampai rombongan tidak bisa mengikutinya. Sebagai pemimpin jemaat Ahmadiyah, Huzur juga mencurahkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan warga lokal yang baru memeluk Islam. Hari ini pun banyak yang ingin bertemu dengan Huzur. Dan walaupun sedang tidak terlalu sehat, Huzur menemui mereka dan menyampaikan apa yang Islam ajarkan. Huzur mencurahkan banyak waktu mengajarkan serta membimbing Nona Din dan saudara perempuannya sebelum akhirnya menyatakan baiat. Huzur berkeyakinan bahwa di negara barat ini Islam akan berkembang pesat melalui para wanita. Kala itu misi baru saja didirikan di kota London ini, maka mereka memerlukan seorang bapak rohani. Huzur meluangkan banyak waktu untuk melatih anggota jemaat di London ini serta membagikan pengetahuan rohani beliau. Ada banyak pertemuan yang diadakan di jantung kota London ini dengan para anggota jemaat di sini. Namun karena keterbatasan dana pada masa itu, ada menyarankan agar beberapa tahun ke depan misi ditutup dulu. Tetapi di bawah pimpinan Huzur, misi tetap berjalan dan karena itulah hari ini Masjid Fazal dapat berdiri. Oktober 1924, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala an meletakkan batu pertama di Masjid Fazal. Ini merupakan momen yang bersejarah bagi kota ini, karena untuk pertama kalinya dibangun sebuah masjid di sini. Hal ini menarik perhatian banyak media pada masa itu. Karena masjid ini dibangun di kota ini, banyak warga Inggris, baik laki-laki maupun perempuan yang masuk ke dalam jemaat Muslim Ahmadiyah. Seraya menggenapi nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yakni Islam akan tersebar sampai ke barat. Pada pembukaan masjid ini, banyak pemimpin dari berbagai belahan dunia datang untuk menunjukkan dukungan mereka bahwa Islam sudah masuk ke Inggris. Ini adalah tulisan tangan beliau pada tahun 1904 saat Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala an meletakkan batu pertama di Masjid Fazal London. Di depan saya ini tertulis, demi memperoleh ridho Allah Ta'ala agar namanya dimuliakan di London dan agar penduduk negara ini juga turut serta merasakan berkah yang telah dianugerahkan kepada kita. Pada perjalanannya, Huzur juga berkunjung di Brighton. Brighton terkenal akan daya pikat turisnya serta memiliki komunitas yang beragam.
Huzur berkunjung ke Brighton untuk menyampaikan pidato tentang Islam kepada komunitas warga setempat. Inilah stasiun Brighton, kurang lebih 1 jam dari London, dan Huzur menggunakan kereta yang langsung dari stasiun Victoria menuju Brighton. Dari stasiun Brighton, Huzur langsung diantar ke sini, Catherine Memorial. Tugu ini terletak di ujung bukit Brighton. Memerlukan waktu setengah jam bagi Huzur melewati persawahan dan daerah berlumpur seperti yang terlihat di sini, hingga sampai ke lokasi. Tugu ini adalah untuk menghormati tentara India yang gugur di medan perang, dan ini melambangkan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan mereka kepada negara. Huzur menaiki tangga-tangga ini pada tugu ini, lalu memimpin doa bagi semua tentara yang berperang dan mengorbankan hidup mereka demi negaranya pada masa perang. Huzur berdiri di depan tugu tersebut, lalu menjelaskan seperti apa dan bagaimana cara kita mendoakan mereka. Filmmakers and others continue to circle us, taking videos and pictures. Sekarang kita berada di pantai Brighton yang terkenal. Pantai ini sangat berbeda dengan pantai lain di dunia. Seperti yang bisa Anda lihat di depan saya ini, bukan pasir yang ada di sini, melainkan bebatuan kobalt di pinggiran pantai ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala an mampir ke sini dan berkeliling sejak pada masa kunjungan tahun 1924. Dan walaupun sekarang sepi, pada era Victoria, saat liburan musim panas, di sini ramai. Huzur diminta menyampaikan pidato di Portsmouth, daerah yang terkenal dengan katedralnya. Pada masa itu, di Inggris ini pasti memiliki pandangan berbeda dalam melihat Muslim. Namun demikian, Huzur dibantu oleh Sir Zafar Khan menerjemahkan pidato dari bahasa Urdu ke Inggris. Dan pidato tersebut diterima dengan baik, sehingga Huzur membukakan pidato tersebut dengan judul A Message from Heaven. Huzur datang saat salat subuh lalu sarapan pada pukul 8.30. Huzur dan rombongan berangkat dengan kereta pukul 10. Sehingga perkiraan sampai di Portsmouth pukul 11 atau 12 siang. Diputuskan bahwa rombongan akan bermalam di sana dan kembali sore hari sekitar pukul 15. Karena kurangnya sarana pada saat itu dalam kunjungan resmi ini, Huzur hanya ditemani beberapa kawan. Mereka diantaranya adalah Sir Zafar Khan, Mauli Muhammad Din, Mauli Abdul Rahim, Tuan Irfan dan Dr. Hasmatullah. Salah satu alasan utama Huzur mengunjungi Portsmouth ini adalah karena beliau diminta berpidato di katedral utama di kota ini. Pukul 18.00 pada 14 September 1924, pendeta katedral ini datang dan memperkenalkan Huzur dengan cara yang penuh hormat. Lalu Huzur berdiri di podium dan memulai pidatonya. 10 menit pertama Huzur memberikan pengantar, lalu selama 1 jam Huzur menjelaskan pokok pidatonya. Di akhir, peserta tidak hanya terpikat namun juga larut kepada cara Huzur menuangkan kedalaman ilmunya pada berbagai topik serta penguasaan bahasanya. Pidato tersebut sungguh agung, maka harus dicetak jutaan lembar. Pidato tersebut memiliki efek mendalam seakan-akan yang mendengarkannya terkena mantra. Mendengar pidato tersebut dengan tenang, penuh perhatian dan kekaguman, sangat menarik, luar biasa bagus, dan merupakan khazanah ilmu rohani. Setelah menyampaikan pidato, Huzur ke hotel di sekitar sini untuk bertemu warga setempat yang baru masuk Islam. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan penuh kecintaan. Seperti yang kita ketahui, jadwal Huzur sangat padat. Namun tidak satupun momen pun yang terbuang sia-sia dalam perjalanannya. Hampir selama perjalanannya, Huzur mempersiapkan pidato yang akan beliau sampaikan di London ini. Walaupun kondisi kesehatannya tidak begitu baik, siang malam Huzur merencanakan serta mempersiapkan pidato fenomenal ini. Walaupun bepergian ke berbagai kota di Inggris ini serta bertemu dengan beragam orang, Huzur masih memiliki waktu untuk menulis 90 halaman selama berada di London. Namun waktu yang diberikan hanya 1,5 jam, maka Huzur harus menyingkatkan pidatonya menjadi 60 halaman. Namun yang 92 halaman aslinya di kemudian hari dicetak dengan judul Ahmadiyah or the True Islam. Versi singkat yang disampaikan pada saat konferensi pun di kemudian hari dicetak dengan judul The Ahmadiyya Movement.
Maka datanglah hari tersebut, 23 September 1924, yang merupakan penggenapan nubuatan ini. Saya mendapatkan sebuah penglihatan, saya berada di mimbar kota London lalu menyampaikan kebenaran Islam dalam bahasa Inggris dalam sebuah pidato yang sangat baik. Pidato tersebut disampaikan tepat pukul 17.00. Ruangan hanya setengah penuh dan peserta telah mendengarkan ceramah selama 2,5 jam. Sir Theodore Mersenne yang merupakan pemimpin konferensi tersebut mempersilakan pembicara selanjutnya. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, radhiyallahu ta'ala an, pemimpin Jemaat Muslim Ahmadiyah, putra yang dijanjikan sekaligus Khalifatul kedua dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Keriuhan terjadi di dalam konferensi tersebut ketika suatu nama golongan baru dalam Islam disebutkan. Seketika itu pula para hadirin sepenuhnya terkesima. Seseorang yang berasal dari India mengenakan turban putih, berwajah ramah, bersinar dengan janggut hitamnya, dan bergelar yang mulia Khalifatul Masih Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, atau singkatnya Khalifatul Masih, memberikan tantangan atas risalahnya yang berjudul Ahmadiyah Movement in Islam. Huzur maju ke mimbar dan berkata, Tuan Presiden, saudara dan saudari sekalian, pertama dan yang utama saya bersyukur kepada Tuhan yang menaruh hal ini di hati para penggagas konferensi ini. Maka orang-orang harus mencerminkan sikap ini pada perihal agama. Dan setelah mendengarkan ceramah dari berbagai agama, lihatlah agama mana yang harus diterima. Sekarang saya meminta kawan saya, Tuan Chaudhry Zafrullah Khan, untuk membacakan risalah saya. Saya tidak terbiasa menyampaikan dengan cara demikian, bahkan dalam bahasa sendiri. Karena pidato saya selalu spontan, dan saya dapat berbicara selama 6 jam. Perihal agama tidak dapat diputuskan di dunia ini, melainkan setelah kematian dibawa ke alam kemudian, dan kebahagiaan hakiki manusia berkaitan dengan keimanan. Karena itu, bayangkan dan renungkan hal ini. Saya harap Anda mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sir Chaudhry Zafrullah Khan membacakan pidato tersebut dengan nada tegas selama 1 jam. Huzur berkata, walaupun Sir Zafrullah Khan yang membacakan risalah tersebut, namun lidah saya mengucapkannya. Diberitakan bahwa selama pidato tersebut, para hadirin terkesima mendengarkan sang khalifah. Di akhir pidato, para hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Sang presiden memberikan selamat kepada Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala an. Atas keberhasilan pidato beliau dan menyatakan bahwa itu adalah yang terbaik di antara semuanya. Setelah konferensi, Sir Theodore Mersenne kembali memuji risalah tersebut di depan para hadirin. Sekretaris konferensi tersebut juga mencuri dengar seorang berkata bahwa Yang Mulia merupakan Luther zaman ini. The conference secretary said she overheard someone saying that His Holiness was the Luther of our age. Nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam tergenapi oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala an, dan tergenapi dalam dimensi baru oleh Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu ta'ala bin Nasril Aziz, sang Khalifatul Masih Al-Khamis. Pada 11 Februari 2014, Yang Mulia menyampaikan sebuah pidato agung dalam suatu konferensi agama dunia yang bersejarah. Namun itu hanya satu dari beberapa kesempatan yang mana beliau berpidato kepada dunia dari mimbar London. Dan hal itu tidak berhenti di sana, seperti yang kita saksikan dari 1924 sampai 2018. Jemaat di Inggris ini semakin hari semakin kuat. Tidak saja pesan Islam tersebar di barat melalui pidato, tapi sekarang juga melalui media TV, surat kabar. Keindahan dan keagungan ajaran Islam dapat terpotret. Dan sekarang, Khalifatul Masih kelima, Yang Mulia Hazrat Mirza Masroor Ahmad, setiap hari mendorong penyebaran Islam di barat dari Inggris ini.